Hai, Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman semuanya. Kita masih di Manisa. Nah, sekarang kita lagi ada di kompleks masjid yang sudah ada sejak zaman Utsmani. Nah, di sini juga ada museumnya. Terus juga untuk sekarang area masjid ini, kompleks masjid ini sudah difungsikan juga sebagai area publik yang sekarang ini akan lebih terasa modern. Ada taman bermain anak-anak yang juga modern. Yuk kita keliling area masjid ini. Nah, oke teman-teman, ini dia masjidnya sudah mulai terlihat dari sini. Nah, kita mau jalan lagi sedikit lagi. Kalau dari samping begini memang nggak terlalu terlihat ya teman-teman. Kalau mau melihat bangunan aslinya seperti apa, kira-kira seperti di foto ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman kalau dilihat dari atas. Jadi kompleks masjidnya itu luas. Nah, kompleks masjid ini adalah contoh kemegahan arsitektur Ottoman klasik. Kompleks ini terdiri dari sebuah masjid, yaitu Masjid Hafsa Sultan, terus juga ada dapur umum, ada madrasah, ada hammam atau pemandian umum, terus juga ada khanqah atau tempat perkumpulannya para sufi, terus juga ada sekolah dasar. Nah, masjid ini dibangun atas perintah dari Aisyah Hafsa Sultan. Teman-teman apakah masih ingat di video sebelumnya? Jadi Aisyah Hafsa Sultan, beliau adalah ibu dari Sultan Sulaiman Agung. Teman-teman mungkin pernah nonton drama Turki tentang Sultan Sulaiman. Nah, ini yang memerintahkan untuk membangun masjid ini adalah ibundanya beliau. Untuk bangunan utama masjid dan beberapa bangunan lainnya itu dibangun pada tahun 1522, jadi dibangun pada abad ke-15. Tapi untuk hammam atau tempat pemandian umumnya itu dibangun pada tahun 1538. Terus untuk rumah sakitnya itu dibangun pada tahun 1539. Jadi kompleksnya itu nggak langsung dibangun di saat yang sama gitu ya, jadi bertahap gitu. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kompleks dari Masjid Aisyah Hafsa Sultan. Oh ya, masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Mesir. Kenapa? Karena masjid ini menjadi tempat dibagikannya pasta Mesir kepada masyarakat Manisa selama festival Mesir yang diadakan setiap tahun. Mungkin teman-teman kalau yang udah nonton di video sebelumnya tentang museum pasta Mesir, nah pasti udah paham nih kapan pasta Mesir itu diadakan. Untuk saat ini bangunannya tidak selengkap seperti di awal. Nah, untuk bangunan ini tuh di atas kubahnya itu ada aliran udaranya. Ini adalah tempat hammam. Tapi untuk area dapur umum dan juga tempat berkumpulnya para sufi itu sudah terbakar pada masa perang perubahan kesultanan menjadi republik. Kemudian dua tempat itu akhirnya dihancurkan karena sudah terbakar. Kemudian untuk saat ini menjadi taman. Nah, yang seperti ini tempat Khalid lagi main ini jadi diubah menjadi taman seperti ini, dan taman ini dinamakan menjadi Taman Sultan. Nah, kita sebenarnya mau ke museum tapi karena di sini ada mainan jadi biarin Khalid main dulu ya teman-teman ya. Nah, ini tuh dari tadi sebenarnya Khalid tuh pengen main trampolin, tapi ternyata dia tuh takut. Kenapa? Pas lihat yang bagian trampolinnya itu kan dia kelihatan bagian bawahnya gitu ya. Nah, jadi dia tuh takut. Dia takut jatuh ngeliat ke bawah. Jadi dari tadi dia nggak loncat-loncat, cuma main di yang bagian busanya itu aja. Halik. Halik. Orada şuraya girsene. Udahan ya main trampolinnya karena dia nggak mau loncat, dia takut lihat ke bawah. Ya udah kita lanjutin aja yuk. Kita ke area museumnya. Nah, museum ini tuh tentang museum apa ya, kayak rumah sakit. Museum Rumah Sakit Hafsa Sultan. Yuk kita lihat di dalamnya itu ada sejarah tentang apa aja. Dan museumnya ini seperti biasa gratis teman-teman masuk ke sini ya. Jadi di Turki itu banyak banget tempat-tempat yang kita bisa belajar
dan itu gratis, disediakan oleh pemerintah, dikelola oleh pemerintah. Tapi jangan salah, tempatnya tetap bagus, bersih, dan nyaman. Nah, seperti apa? Ayo kita masuk ke dalam. Ini tuh udah lagi azan asar di sini teman-teman, dan ini tuh museumnya tutup jam 5 dan ini sebentar lagi artinya. Jadi kita cepat-cepat aja ya teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kita bakalan update lagi yang lebih jelas ya teman-teman ya. Karena sekarang tuh ternyata tutupnya tuh jam 5, kita kira tuh jam 7. Nah oke, jadi kita tuh per pintu yang pertama adalah ruangan yang di dalamnya ada tokoh penting, yaitu ada Nihat Yorkoglu. Beliau adalah seorang sejarawan Turki yang menyelesaikan pendidikan kedokterannya. Kemudian setelah itu beliau beralih ke bidang sejarah dan melakukan berbagai bidang studi di bidang ini. Beliau melakukan berbagai studi dan juga penelitian tentang Manisa, tempat kelahiran beliau sendiri, dan meneliti tentang kompleks Hausa Sultan ini teman-teman, sebuah harta budaya bagi Manisa dan sejarah Turki. Selain itu, beliau juga melakukan studi tentang pasta Mesir. Di video sebelumnya aku pernah menjelaskan tentang pasta Mesir yang terkait dengan Hausa Sultan dari Manisa. Dan dengan teliti, beliau meneliti rempah-rempah dan bahan-bahan dalam komposisi pasta Mesir tersebut. Kemudian, sebuah perpustakaan dibangun di Manisa setelah beliau wafat, dan buku-buku dari rumahnya tersebut disumbangkan oleh keluarganya untuk diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, di dinding ruangan ini tuh terdapat berbagai sosok sangat penting di dunia. Contohnya tadi ada Galenus dari Pergamon, beliau adalah tabib zaman Kekaisaran Romawi. Hippocrates, yaitu yang merupakan bapak kedokteran yang sangat berpengaruh di dunia. William Harvey, seorang dokter ahli peredaran darah. Terus juga tadi ada tentang pengobatan di zaman Romawi, di zaman Bizantium, dan lain-lain. Pokoknya di sini tuh kalau waktunya banyak, nah kita bisa belajar di sini teman-teman, dari museum yang kecil ini. Lalu kita menuju ke pintu kedua atau ruangan kedua, yaitu tentang catatan medis. Nah, mari kita lihat catatan medis di zaman Utsmani. Nah, di sini ada tokoh-tokoh penting juga. Ada Khalid bin Ibnu Abbas. Teman-teman nanti bisa saling searching juga ya, siapa beliau. Terus ada Sarafuddin. Terus juga ada berbagai, pokoknya ada yang lain juga. Terus di dindingnya itu juga terdapat alat-alatnya teman-teman di sini. Nah, di sini alat-alat medis di zaman Utsmani kuno waktu itu ya. Nah, oh ya, tadi kan kita lagi mau membahas tentang catatan medisnya. Nah, kalau di dinding itu bagian alat-alat medisnya, kalau untuk catatannya itu ada di bawah sini. Nah, ini. Jadi dia yang dilindungi kaca di bawah. Nah, ini dia catatannya seperti ini. Jadi pada zaman Utsmani itu mereka menggunakan tulisan Arab, tapi bahasanya adalah bahasa Utsmani, bahasa Turki yang beda dengan zaman sekarang teman-teman. Nah, jadi bahasanya itu bahasa Turki dulu, zaman dulu. Teman-teman kalau misalkan di Turki itu melihat ada makam-makam kuno, dia makamnya itu menggunakan nama-namanya itu menggunakan bahasa Turki, tapi tulisannya tuh Arab teman-teman. Nanti kalau teman-teman suatu saat bisa liburan, misalnya contohnya ke Istanbul, di sana juga banyak makam-makam seperti ini. Nah, kira-kira catatannya seperti ini teman-teman. Tapi saya sendiri nggak bisa membaca ya, karena suami saya pun nggak terlalu bisa bahasa Utsmani saat itu. Oke deh teman-teman, yuk kita lanjut yuk ke pintu selanjutnya.
Nah, yuk kita keluar, kita lanjut ke pintu selanjutnya. Nah, ini tuh ada nama-nama dokter dari berbagai tahun dan apa yang sudah dia ada yang dia kerjakan. Nah, yang pintu pertama di sini ada ruangan yang menunjukkan bagaimana perawatan berlangsung di tahun itu, teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini contohnya adalah ada seorang yang lagi sakit bagian perutnya. Nah, kira-kira perawatannya itu seperti ini. Nah, terus di sini tuh ada cerita-cerita dari berbagai tokoh. Di sini contohnya adalah menceritakan Ali bin Abbas yang beliau itu sudah belajar neurologi dan psikologi. Terus juga pertama kali beliau melakukan operasi kanker yaitu pada 1000 tahun yang lalu. Nah, di sini ada juga tentang yang menjelaskan tentang Ibnu Sina. Pasti teman-teman kenal ya, sudah nggak asing dengan namanya beliau. Dari tahun 980 sampai 1037, teman-teman pasti sudah nggak asing dengan kepintaran beliau, keahlian beliau dalam berbagai macam hal, terutama dalam bidang kesehatan. Nah, teman-teman bisa lihat saat itu kira-kira penyakitnya tuh seperti ini dan bagaimana cara penyembuhannya dengan alat-alat yang ada di waktu itu. Nah, yuk kita lihat alatnya ada apa aja. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman untuk peralatan di masa itu. Jadi bayangkan waktu itu belum secanggih sekarang teman-teman ya. Nah, ini dia tuh peralatan-peralatannya. Tuh seperti ini. Nah, udah yuk kita sudah lihat ya kira-kira seperti ini. Oh iya, terus nih besinya itu dibakar ya. Tadi aku belum kasih lihat bahwa pada saat zaman dulu itu salah satu cara mengobatinya tuh besinya harus dibakar untuk bisa membuka luka, mengobati luka, terus juga biar lukanya itu cepat menutup. Kita ke pintu yang kedua. Di sini ada Gus Jerahi, berarti artinya adalah operasi mata. Bayangkan operasi mata di zaman itu dan belum yang secanggih sekarang. Gimana ya caranya? Yuk coba kita lihat peralatannya juga seperti apa. Nah, seperti biasa di sini ada yang menceritakan tentang operasi pada masa itu. Terus juga di sini ada, oh iya, di sini tuh ada tulisan-tulisan Arab karena pada masa itu tulisan Utsmani atau tulisan Turki pada masa itu kan memang masih menggunakan tulisan Arab walaupun bahasanya bahasa Turki. Nah, penampakannya kira-kira seperti ini, teman-teman. Operasi mata di zaman itu. Yuk kita lihat peralatannya sama contoh obat-obatannya. Tapi udah mulai modern ya di bagian operasi mata. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini dia peralatan-peralatannya dan obat-obatannya. Itu udah lumayan ini ya, udah lumayan modern di saat itu tuh. Nah, seperti ini. Lalu di dinding juga ada seperti biasa menceritakan tentang tokoh. Di sini contohnya adalah Sinoplu Mukmin bin Muqbil. Beliau adalah salah satu dokter pada masa pemerintahan Sultan Murad II tahun 1421 sampai 1451. Beliau membuat sebuah risalah berbahasa Turki tentang penyakit mata yang ditulis dan dipersembahkan kepada Sultan Murad II. Lalu di sini juga ada Ibnu Rushd pada tahun 1126 sampai 1198. Kemudian berikutnya adalah Ibnu Syarif. Beliau menulis tentang Yadigar, yaitu tentang secara sistematis menyajikan gambaran komprehensif tentang penyakit dan pengobatannya dari kepala hingga ke kaki. Lalu ada Ali Munshi yang dimana beliau adalah dokter yang sangat terkenal, dokter istana. Beliau lahir di Istanbul. Oke deh, sekian tentang operasi mata. Mari kita lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pintunya tuh sekecil ini. Jadi kalau suamiku ya sundul, kalau orang Jawa tuh bilangnya tuh sundul.
Kita cepet-cepet ya, kita masuk ke pintu ketiga karena sebentar lagi tutup. Di ruangan ini menceritakan tentang bagaimana terapi kesehatan mental orang-orang Turki pada zaman itu. Nah, tahukah kamu pada zaman itu orang-orang yang terkena kesehatan mental dalam dunia Islami Turki, rehabilitasinya adalah dengan musik. Jadi mendengarkan musik. Nah, padahal di saat itu di Eropa meyakini bahwa pasien-pasien gangguan jiwa adalah pasien-pasien yang mereka itu adalah makhluk-makhluk yang berbahaya. Jadi jiwanya orang-orang yang terkena gangguan jiwa itu dirasuki setan dan kadang mereka itu dihukum, bahkan terkadang mereka itu dibakar hidup-hidup. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Gimana nih pendapat kalian tentang hal ini? Setidaknya waktu itu Turki udah punya cara pengobatan yang bagus ya. Nah, terus kita keluar di sini ada menceritakan tentang pembagian atau festival Mesir ya teman-teman. Aku udah pernah cerita tentang festival Mesir. Kemudian di sini ada ruangan untuk konsultasi di sini ya. Jadi kira-kira ruangannya seperti ini. Tapi kita nggak berlama-lama karena kita udah diburu-buru nih disuruh keluar karena sebentar lagi bakalan tutup. Seperti ini kira-kira ruangannya. Terus juga ini tuh pintu terakhir adalah pintu tentang semacam apotik atau pada waktu itu disebutnya ahli herbal gitu ya. Nah, jadi obat-obatannya tuh dibuat seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian di sini adalah Bapak Cemil Şener. Beliau adalah orang pertama yang membuat obat yang dipatenkan di Turki pada 1934. Obat ini membantu untuk mengeluarkan batu atau pasir dari ginjal dan kandung kemih. Nah, terus obat-obatan lainnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia sudah bentuk botol-botol seperti ini. Oh iya, tadi obat dari Bapak Cemil Şener juga akhirnya tuh memberi pendapatan atau devisa buat Turki cukup banyak karena produk obatnya itu diekspor sampai ke berbagai negara. Nah, oke, kita sudah keluar dan di sini juga tuh ada semacam kayak kafenya gitu, cuman karena sekarang udah mau tutup jadi kita nggak bisa pesan apapun. Dan sekarang waktunya kita buat keluar, teman-teman. Kita mau ke masjidnya karena tadi sudah masuk azan asar, sekalian kita juga mau sholat. Kan dari tadi kita itu masih keliling di area museumnya ya. Kita belum lihat nih bangunan masjidnya tuh seperti apa, maksudnya bangunan utamanya gitu. Nah, kalau untuk tamannya seperti ini, tadi namanya adalah Taman Sultan, yang tadinya itu merupakan bangunan dapur umum dan juga tempat berkumpulnya. Ada dua bangunan ya, bangunan dapur umum dan satunya itu bangunan tempat berkumpulnya para sufi di zaman itu. Ayo kita jalan menuju ke masjidnya. Nereden geçeriz? Burada. Girişte şey var, tarihçesi var. Nah, ini dia pintu buat masuk ke area masjidnya. Nah, kira-kira seperti ini. Sultan Cami, India. Sebetulnya masjidnya mungkin nggak terlalu, bangunan utama masjid itu nggak terlalu luas gitu ya. Nah, tapi untuk di zaman itu mungkin luas ya, nggak sebenarnya misalnya kayak bangunan masjid yang sekarang. Nah, ini dia tentang sejarah dibangunnya masjid Sultan Cami Külliyesi ini. 1522'de ya. Udah aku paparkan di awal tadi ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti ini areanya. 500 Nah, betul, masjid ini sudah berusia kurang lebih 503 tahun dan bangunannya masih
sama, belum ada pemugaran, masih sama 500 dengan 500 tahun yang lalu. Nah terus di sana yang ada kubahnya itu seperti biasa itu tempat untuk wudhu. Nah terus di sininya aku kurang tahu nih, yang area ini tuh kurang tahu. Tadinya tuh aku mau masuk ke dalam gitu ya, tapi ternyata udah dikunci karena udah lewat dari waktu sholat dan kita mau keluar aja teman-teman. Nah kita lihat masih di area taman itu masih seperti ini ya, area itu multifungsi. Salah satunya di sini ada yang lagi mau mengadakan ulang tahun sepertinya. Dan kita mau keluar ke area jalan raya, ke area belakang masjid. Nah kalau teman-teman tahu di sana tuh kelihatan bukitnya. Lain kali kita bakalan jalan-jalan ke sana karena di sana juga ada masjid yang juga madrasah. Nah teman-teman bisa lihat ya di sana tuh yang ada benderanya. Nah di situ tuh ada madrasah dan juga masjid yang dia juga bersejarah. Nah ini dia area belakang masjidnya. Ini tuh masjid tuh deket banget sama jalan raya, jadi ya gampang banget kalau mau nyari masjid ini teman-teman. Nah tapi kita udah capek, jadi kita nggak ke bukit itu dulu. Nanti lain kali kita ke sana. Kita mau jalan pulang, kita menuju ke stasiun kereta Manisa. Dan ini dia, kita sudah sampai di stasiun Manisa. Suamiku lagi antri buat beli tiketnya. Ini dia stasiun keretanya seperti ini teman-teman, masih bangunan stasiun lama. Terus untuk keretanya kira-kira seperti ini. Stasiunnya lama tapi untuk keretanya ya baru teman-teman ya. Kereta lama di Turki tuh aku belum pernah lihat. Jadi aku lihatnya ya kereta-kereta yang baru seperti ini. Nah terus untuk tiketnya kira-kira seperti ini. Nah jadi ini tuh EG Express katanya. Di sini yang beli tiket tuh cuma aku sama Paksu. Nah terus kita tuh kereta Manisa itu modelnya tuh nggak ada yang langsung dari Izmir ke Manisa gitu, tapi adanya misalnya Izmir Eskişehir atau Izmir mana, jadi nanti transit di Manisa. Oke deh teman-teman, waktunya kita pulang. Terima kasih yang sudah menonton. Nanti jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, görüşürüz teman-teman.